kita dapat syukur dan gembira. Yang abadi sekali bersatu, tetap bersatu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali diproklamirkan, tetap kita pertahankan. Merdeka! Palagan Ambarawa, 1945. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah, atau dikenal juga sebagai Pertempuran Ambarawa yang berlangsung sejak 12 hingga 15 Desember 1945. Apa penyebabnya? Sekutu datang dan bertindak sebagai penguasa, membebaskan dan mempersenjatai tawanan Belanda dan melanggar perjanjian. Berapa lama? Sekitar 4 hari. Berapa banyak korban tewas? Sekutu sekitar 100 ditambah sekitar 75 tahanan dan interniran. Indonesia sekitar 2.000. Awal mula konflik. Tentara sekutu yang mendarat diboncengi Nika dan merasa berhak atas Indonesia berdasar perjanjian yang dilakukan Inggris dengan Belanda yang disebut Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945 yang mengatur pemindahan kekuasaan di Indonesia dan British Military Administration kepada Nika atau Netherlands Indies Civil Administration. Pelanggaran pihak sekutu terhadap persetujuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pertama, sekutu menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. Keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Kelima, menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang. Tetapi malah mempersenjatai para tawanan Belanda dan menimbulkan insiden bersenjata di Magelang. Pengeboman yang dilakukan sekutu terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Kronologi peperangan. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Divisi India ke-23 yang dipimpin pasukan Inggris mendarat di Semarang. Tujuan pasukan sekutu Inggris yang dikomandani Brigadir Jenderal Battle datang ke Semarang untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dari pihak Belanda, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Pada 21 hingga 26 Oktober 1945, dengan persetujuan Gubernur Wongso Nagoro, kedatangan pasukan sekutu yang ternyata diboncengi pasukan Nika menuju ke Magelang untuk membebaskan tawanan perang dan melucuti senjata tentara Jepang. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Wongso Negoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, tentara sekutu yang dipimpin Kolonel Edward menyelewengkan kewenangannya dan mengganggu kedaulatan Indonesia dengan melakukan teror kepada warga pribumi. Bahkan setelah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada 26 Oktober 1945, di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno berhasil menenangkan suasana. Pertempuran dihentikan dan terjadi gencatan senjata. Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang untuk mengadakan perundingan. Disepakati perjanjian yang dikawal oleh Palang Merah Internasional. Kesepakatan dalam 12 pasal tersebut berisi 1.
pihak sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu yang ditawan pasukan Jepang atau RAPWI, Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interneers, dan Palang Merah atau Red Cross yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan tugasnya. 2. Jalan Raya Ambarawa dan Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NIKA dan badan-badan di bawahnya. Kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle diingkari oleh Sekutu. Pasukan Sekutu diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Pada 20 November 1945, pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak Sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Kemudian 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan serangan terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Sedangkan dari arah Magelang, pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada 21 November 1945. Serangan itu bertujuan memukul mundur pasukan Sekutu yang bertahan di Desa Pingit. Pasukan yang dipimpin Imam Androngi berhasil menduduki Desa Pingit dan melakukan perebutan terhadap desa-desa sekitarnya. Batalion Imam Androngi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian Batalion Imam Androngi diperkuat 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Akhirnya musuh terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba untuk menerobos kepungan itu dengan menggunakan tank-tank dari arah belakang. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan TKR mundur ke Bedono. Dengan bantuan Resimen 2 yang dipimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastroatmojo, dan batalion dari Yogyakarta mengakibatkan gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu, para komandan pasukan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Sejak saat itu, Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor timur, sektor selatan, dan sektor barat. Kekuatan pasukan tempur disiagakan secara bergantian. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur, maka sejak saat itu Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan dan menunjuk Letkol Gatot Subroto sebagai pengganti Letkol Isdiman. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan semangat kepada pasukan-pasukan TRI. Koordinasi diadakan oleh Sudirman di antara komando-komando sektor. Pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan mendadak serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. 5 Desember 1945, pasukan TKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu yang semakin terjepit di Banyu Biru. Begitu juga lapangan terbang Kalibenteng berhasil direbut. Jalan Raya Ungaran Ambarawa berhasil dikuasai TKR. Selanjutnya, Jalan Semarang-Yogyakarta sepenuhnya dikuasai untuk mempermudah pengangkutan barang dan personel. 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman memanggil semua komandan sektor dan komandan laskar untuk mengatur strategi pertempuran. Susunan rencana tersebut sebagai berikut. 1. Serangan dimulai pukul 04.30 menjelang fajar pada 12 Desember 1945. 2.
Serangan umum dilakukan secara serentak dan mendadak di semua lini sektor di Ambarawa pada jam dan detik yang sama. 3. Komando penyerangan dipimpin oleh para komandan TKR, pasukan Laskar Perjuangan sebagai barisan lapis kedua. Strategi yang direncanakan 11 Desember 1945 ini adalah serangan di seluruh penjuru Ambarawa secara serentak di segala sektor pada jam dan detik yang sama, dimulai pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, 12 Desember 1945, dengan strategi yang dinamakan Supit Urang yang dirancang oleh Kolonel Sudirman. Pada 12 Desember 1945, jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Pejuang yang telah bersiap-siap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap mendekati sasaran yang telah ditentukan dengan siasat penyerangan mendadak secara serentak di segala sektor. Serangan dadakan tersebut diikuti serangan balasan musuh yang kalang kabut. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan dengan menggunakan taktik supit urang sehingga musuh benar-benar terkurung. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, TKR berhasil menguasai Jalan Raya Ambarawa Semarang dan pengepungan musuh dalam kota Ambarawa berjalan dengan sempurna. Terjadilah pertempuran jarak dekat. Musuh mulai mundur pada 14 Desember 1945. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pertempuran berakhir dengan kemenangan pihak TKR yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu sehingga meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang. Kemenangan Palagan Ambarawa ini memberi efek besar bagi TKR. Karena dunia menyaksikan pagelaran militer yang dipimpin Kolonel Sudirman tersebut terbukti memiliki strategi yang cakap dan mampu mengalahkan kekuatan militer sekutu dan Belanda. Karena keberhasilan dalam Perang Ambarawa ini, pada 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal di Gedung Negara Ibu Kota Yogyakarta. Strategi supit urang. Strategi serangan supit urang berupa gerakan pasukan dari arah selatan dan barat ke arah timur menuju Semarang, diikuti dengan gerakan penjepitan seperti capit udang dari lambung kanan dan kiri, selanjutnya bertemu di bagian luar Ambarawa menuju ke arah Semarang. Pimpinan serangan langsung dikomandoi Kolonel Sudirman yang waktu itu sebagai Komandan Divisi 5, Divisi 5 Purwokerto, dibantu oleh Resimen Kedu Tengah dipimpin oleh Letkol M. Sarbini beranggotakan 3 pasukan. Batalion yang dipimpin oleh Mayor Suryo Sumpeno, Mayor Kusen, dan Mayor Ahmad Yani. Divisi 5 Purwokerto yang terdiri dari pasukan Batalion 1, Resimen 2 Cilacap dipimpin Mayor Sugeng Tirto Sewoyo, Batalion 2 Resimen 2 Sumpyuh dipimpin Mayor Iman, Batalion 1 Resimen 1 Purwokerto dipimpin Mayor Androgi, Batalion 2 Resimen Purwokerto dipimpin Mayor Dirman, Batalion 4 Resimen 1 Banyumas dipimpin Mayor Taram, Batalion 4 Resimen 1 Kemanjen dipimpin Mayor Wasis. Divisi 9 Yogyakarta terdiri atas Batalion 10 dipimpin Mayor Soeharto, Batalion 8 dipimpin Mayor Sarjono, Batalion 20 dipimpin Mayor Pranoto Rekso Samudro. Kelompok 1 sebagai tubuh udang merupakan induk pasukan dengan jumlah kekuatan terbesar. Mereka bertugas sebagai ujung tombak. Batalion 4 Ungaran dipimpin Mayor Wahyu Rohadi. Badan Kelaskaran antara lain Tentara Rakyat Mataram, Barisan Macan, Laskar Rakyat, Angkatan Muda RI, BPRI, Komponen Rakyat Indonesia. Kelompok 2 menempati posisi kaki udang. Pasukan di kaki kiri
bergerak dari Jambu ke Bandungan dan Baran. Kelompok 3 sebagai Supit juga terbagi 2, menduduki posisi kanan dan kiri. Kelompok 2 sebagian lagi lewat Brongkol terus ke Banyu Biru yang nantinya menyerang Sekutu dan lambung pasukan di sektor Tenggara. Divisi 4 Salatiga terdiri dari Batalion 1 Salatiga dipimpin Mayor Sutarto, Batalion 2 Kopeng dipimpin Mayor Asyari, Batalion 3 Ambarawa dipimpin Mayor Sumarto, Divisi 10 Surakarta dipimpin Letkol Sunarto Kusumo Diharjo dan Letkol Suwadi Suromi Harjo. Divisi 9 Yogyakarta terdiri dari Batalion 10 dipimpin Mayor Suharto, Batalion 8 dipimpin Mayor Sarjono, Batalion 20 dipimpin Mayor Pranoto Rekso Samudro, Batalion 24 dipimpin Mayor Ismulah, Batalion 17 dipimpin Ngatijo. Pertempuran yang berlangsung mulai tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 ini, meskipun dengan senjata seadanya, berhasil memukul mundur tentara Sekutu dari Ambarawa. Palagan Ambarawa yang mendunia. Kedahsyatan Palagan Ambarawa tercermin dalam laporan pihak Inggris yang menulis, "The Battle of Ambarawa had been a fierce struggle between Indonesian troops and pemuda, and on the other hand, Indian soldiers assisted by a Japanese company." Yang juga ditambahi dengan kalimat, "The British has bombed Ungaran intensively to open the road and strafed Ambarawa from air repeatedly. Air raids too had taken place upon Solo and Jogja to destroy the local radio stations from where the fighting spirit was sustained." Pasukan dalam Palagan Ambarawa. Seragam operasional prajurit dan perwira tentara rakyat yang digunakan pada agresi di Ambarawa. Seragam operasional tentara Belanda yang digunakan pada agresi di Ambarawa. Persenjataan dalam Palagan Ambarawa. Jenis senjata yang digunakan dari senapan ringan seperti jenis Danish Madsen, Lee Enfield, dan senjata berat seperti Sten Gun dan Bren, serta senjata anti pesawat dan meriam. Pesawat cocor merah jenis P-51 Mustang buatan Amerika, dan tank Stuart. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.